Renungan Sabda hari Minggu bersama saya Pastor Damian Doraman OFM Kapusin dari Paroki Tebet. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya,
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Maka ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan kau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakan Yesus untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pax et bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita semua. Manakala merasa kecewa karena alasan apapun, orang yang bersangkutan dipasung oleh kekecewaannya. Ia seperti berada dalam satu sel tahanan kekecewaan. Ibu bapa, saudari-saudara, dan anak-anak yang dicintai Tuhan. Setelah Yesus wafat dan dimakamkan, Rasul Petrus dan teman-temannya bingung melanjutkan kehidupan. Mereka tidak tahu harus melakukan apa lagi. Rencana telah gagal, harapan sirna. Karena itu mereka kembali ke pekerjaan lama, pergi ke danau dan menangkap ikan. Apakah karena mereka pergi dalam keadaan kecewa sehingga Petrus dan teman-temannya tidak ingat lagi tempat yang biasanya banyak ikannya? Apakah karena mereka masih larut dalam perasaan kesal, maka para murid ini tidak bisa menebarkan jala dengan baik dan benar, sehingga mereka tidak mendapatkan ikan yang diharapkannya? Pasca kematian Yesus, Simon Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus, dan 2 murid Yesus yang lain merasa hidupnya hampa. Mereka merasa hidupnya tidak berpengharapan lagi. Tatapan mata mereka kosong. Mereka tidak dapat keluar dari sel tahanan kekecewaan. Mereka membutuhkan bantuan dari luar.
dari orang yang memegang anak kunci untuk membuka pintu tahanan kekecewaan itu dari luar. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, Yesus yang bangkit segera mencari murid-muridnya. Yesus tahu mereka kecewa dan hilang semangat. Maka Yesus menyusul mereka ke danau. Hati yang terluka, peristiwa penyaliban, tubuh Yesus yang luka-luka dan berdarah karena dicambuk, terbayang-bayang di mata Petrus dan kawan-kawannya, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus yang hadir kembali bersama mereka. Warna suara Yesus pun tidak mereka kenal. Apakah suara Yesus yang bangkit berbeda dari suara Yesus yang mereka kenal? Atau apakah karena mereka tidak mau lagi mengingat-ingat suara Yesus, maka yang berkata, "Hai anak-anakku, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Tidak mereka kenal. Padahal ini ketiga kali Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan kawan-kawannya. Yesus sabar menghadapi para murid yang sudah tidak lagi menaruh harapan kepadanya. Yesus terus mengambil inisiatif untuk menguatkan kembali murid-muridnya. Meskipun mungkin Petrus masih kesal dan belum mengenal orang yang berdiri di depan mereka, tetapi Petrus bersedia juga melaksanakan perintahnya, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Itulah awal dari sebuah perubahan. Jala yang tidak dapat ditarik lagi karena banyaknya ikan membuka mata murid yang dikasihi Yesus, dan ia spontan berseru, "Itu Tuhan!" Umat beriman yang dikasihi Tuhan, kekecewaan dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Waspadalah, semakin kita menjauh, hidup akan semakin hambar, dan apa yang telah dibangun bertahun-tahun dengan Tuhan akan sia-sia. Terlalu fokus pada masalah dan beban hidup dapat membuat mata rohani kabur untuk melihat kehadiran Tuhan. Maka dengarkanlah suara Tuhan, lakukan perintahnya, maka kita akan mengenal Dia dengan jelas. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikan-Nya kepada kita semua.